Di pesisir selatan Jawa, jauh sebelum Karijan-Karijan besar berdiri megah, hiduplah seorang perempuan jelita bernama Rarasati. Ia bukan perempuan biasa, ibunya adalah seorang manusia, namun ayahnya adalah makhluk gaib, penguasa tanah, langit. Rarasati tumbuh dengan kecantikan yang tidak wajar, kulitnya pucat keemasan, matanya hijau bening seperti sisik ular, dan gerakannya lebih lincah dari manusia manapun. Orang-orang desa selalu menghindarinya. Mereka tahu ia bukan hanya manusia. Namun, Rarasati tidak pernah memilih garis keturunannya. Ia hanya ingin hidup seperti orang biasa, dicintai dan diterima. Pada suatu musim kemarau panjang, Rarasati jatuh cinta pada seorang pemuda gagah bernama Wisanggeni, seorang prajurit muda dari kerajaan. Cinta itu begitu tulus, murni, dan membuat Rarasati ingin meninggalkan dunia gaib sepenuhnya. Namun, ayahnya, sang penguasa makhluk ular, melarang keras hubungan mereka. Keturunanku tidak boleh bersama manusia. Darah gaibmu akan menuntut harga, katanya dengan suara menggelegar. Rarasati menolak. Dia memilih Wisanggeni. Pada malam ketika mereka berjanji untuk menikah, badai besar datang tanpa alasan. Angin memecah atap rumah. Tanah bergetar hebat. Dari kegelapan hutan, ratusan ular keluar, mengelilingi rumah Wisanggeni. Ayah Rarasati muncul, tubuhnya separuh manusia, separuh ular raksasa. Jika kau memilih manusia, katanya, maka kau tidak lagi anakku. Kau kutuk menjadi wujud sejati keturunan kita. Rarasati berdiri di depan Wisanggeni, melindunginya, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Aku memilih cinta, jawabnya dalam tangis. Saat itu juga, kutukan turun. Tubuh Rarasati melengkung, tulang-tulangnya patah, dan menyatu kembali dengan cara yang mengerikan. Kulitnya yang mulus, merekah, berubah menjadi sisik emas yang berkilauan. Kedua kakinya menyatu, memanjang menjadi ekor ular raksasa yang perkasa. Wisanggeni menjerit, memanggil namanya dengan putus asa. Namun, Rarasati hanya sempat berkata, "Lari, sebelum aku tidak mengenalmu lagi." Kutukan itu tuntas. Rarasati telah tiada. Lahirlah makhluk baru. Nyi Blorong, sang ratu ular bermahkota emas, terjaga dalam wujud barunya. Nyi Blorong merasakan kekuatan luar biasa mengalir di tubuhnya. Ia bisa memanggil ribuan ular, memerintah makhluk gaib, dan membuat manusia tunduk dalam ketakutan. Namun, kekuatan itu datang bersama amarah yang tak terhingga. Amarah kepada dunia yang telah menolaknya, desa yang dulu mengusir dan memandang rendahnya menjadi korban pertama. Dalam satu malam, desa itu lenyap, hanya menyisakan tanah tandus dan bisik-bisik ketakutan yang menghantui. Wisanggeni mencoba berbicara dengannya, mencoba meraih kembali gadis yang pernah ia cintai. Namun, mata Nyi Blorong kini kosong, dalam, dan ganas. Kutukan itu telah menghapus sebagian besar kemanusiaannya. Ia bukan lagi Rarasati yang lembut hati. Ia adalah seorang ratu yang lahir dari amarah dan kekecewaan. Dalam kesendiriannya yang agung, Nyi Blorong merasakan panggilan halus dari arah laut selatan. Suara itu milik seorang perempuan, megah dan dalam. "Datanglah padaku, wahai saudara seperguruan, bersamaku. Bersamaku, tak ada kekuatan yang bisa mengalahkanmu." Nyi Blorong mengikuti suara itu hingga mencapai pantai selatan yang bergelora. Di sana, dari puncak ombak hijau yang menggulung, muncullah sosok megah bergaun air, Nyai Roro Kidul. Pertemuan dua ratu ini mengguncang alam gaib. Laut bergemuruh, awan berputar, angin mendesing kencang. Nyai Roro Kidul berbicara dengan bijaksana, "Kutukanmu bisa menjadi anugerah jika kau belajar menguasai amarahmu." Nyi Blorong menunduk. Ia tidak lagi memiliki tempat di dunia manusia. Nyai Roro Kidul mengangkat wajahnya. "Bergabunglah denganku. Jadilah penjaga daratanku. Aku ratu laut, dan kau ratu tanah berbisa." Sejak saat itu, kedua ratu menjadi sekutu abadi. Nyi Blorong menjadi penjaga wilayah daratan selatan, sementara Nyai Roro Kidul menjaga lautan yang luas. Dua penguasa, dua dunia,
satu kekuatan yang tak tertandingi. Nyi Blorong dikenal karena sisik emas yang menempel di tubuhnya. Konon, siapapun yang melihat sosoknya secara utuh akan menemukan kepingan emas asli di lantai setelah ia menghilang. Namun, emas itu tidak pernah gratis. Emas Nyi Blorong selalu menuntut bayaran, terkadang nyawa, terkadang jiwa, atau bahkan keturunan dari pemujanya. Cerita tentang kekayaan instan darinya menyebar luas. Banyak yang tergoda. Konon, mulai dari pedagang kaya hingga pejabat rakus pernah mencoba menerima hadiah ini. Mereka memang diberi kekayaan tak terhingga, harta yang melimpah ruah, namun hidup mereka tidak pernah lagi tenang. Mereka selalu dihantui bayang-bayang, mimpi buruk tentang ular raksasa, suara desisan misterius di dalam kamar, tubuh yang terasa berlendir setiap bangun pagi, atau yang paling mengerikan, hilangnya satu anggota keluarga setiap tahunnya sebagai tumbal. Karena itulah, di tanah Jawa dikenal sebuah istilah, rezeki Nyi Blorong datang cepat, hilang nyawa. Seiring berjalannya waktu, wujud Nyi Blorong menjadi bahan perdebatan. Ada yang melihatnya sebagai perempuan cantik, bermahkota emas yang anggun. Ada yang melihatnya sebagai ular betina raksasa yang mengerikan. Ada pula yang bersumpah melihatnya dalam wujud separuh manusia dan separuh ular, persis seperti kutukan yang menimpanya. Namun, semua orang yang pernah merasakan kehadirannya sepakat pada beberapa hal. Ketika ia datang, lantai akan bergetar seolah ditapaki makhluk yang sangat besar, dan udara di sekitarnya mendadak menjadi dingin. Sedingin gua, bawah tanah yang gelap dan lembab. Sampai hari ini, legenda Nyi Blorong masih hidup. Dia menjadi simbol dari kekuatan yang lahir dari pengkhianatan, cinta yang berubah menjadi kutukan, dan amarah yang akhirnya melahirkan kekuasaan abadi. Di balik semua cerita seram dan megah itu, satu hal yang selalu sama dan tak akan pernah berubah. Rarasati, perempuan sederhana yang hanya ingin dicintai, telah hilang selamanya. Yang tersisa hanyalah Nyi Blorong, seorang ratu yang lahir dari luka, berkuasa dari sebuah kutukan, dan hidup abadi di antara dunia manusia dan dunia gaib. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di legenda selanjutnya.